Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tubal Azam. Saya mahasiswa UIN Salatiga. Dalam video ini saya menjadi host dan di samping saya akan menjadi narasumber dari pemirsa semua. Mungkin Masnya bisa perkenalan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sesi Tarido, mahasiswa UIN Salatiga, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, UIN Salatiga 2023. Saya di sini juga memenuhi tugas mata kuliah Sirah Nabawiyah untuk memenuhi ujian tengah semester. Ya, baik. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin dalam video ini kita akan berbincang sedikit hal mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menjadi perbincangan kali ini itu adalah perdagangannya dan pernikahannya dengan Siti Khadijah. Sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu dulunya berdagang, dan sudah kita ketahui juga Siti Khadijah itu adalah merupakan istri pertama Nabi Muhammad. Mungkin itu saja. Kemudian di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber kita. Mungkin pertanyaan yang pertama mengenai jual beli, tentang berjual belinya Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad SAW? Dan mungkin Anda bisa menyebutkan berapa sih prinsipnya Nabi Muhammad? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan singkat pertanyaan dari Mas Azam tadi mengenai apa tadi, Mas Azam? Prinsip-prinsip jual Nabi Muhammad SAW. Oh ya, oke. Di sini saya akan menjawab sedikit singkat pemahaman saya mengenai prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad SAW. Itu ada 3, Mas Azam. Ya, yang pertama itu melalui riwayat atau sejarah kiprah perdagangan Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua ada melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW gitu. Kayak yang kedua itu melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW gitu, Mas Azam. Yang berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli gitu. Terus yang ketiga ada melalui pendapat-pendapat fuqaha atau ulama gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian itu saya memiliki pertanyaan lagi. Boleh ya, Mas? Iya, boleh. Pertanyaannya yang selanjutnya itu, apa saja sih nilai-nilai yang ditanamkan dalam bisnis atau dalam perdagangan Nabi Muhammad SAW? Oke, baik. Apa saja ya nilai-nilai kan yang ditanamkan dalam berbisnis Nabi Muhammad SAW gitu. Yang pertama itu ada sidik, yaitu artinya benar. Maksudnya di sini tuh Nabi Muhammad SAW tuh adalah pedagang yang sangat jujur, Mas Azam gitu. Jadi setiap berdagang nih Nabi Muhammad tuh selalu jujur dan nggak pernah bohong sama sekali gitu. Jadi membuat konsumen atau pembeli itu percaya gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua ada amanah gitu. Itu yang artinya terpercaya. Nabi Muhammad SAW ini beliau sangat menjaga ya kepercayaan dalam berdagang, nggak hanya kepercayaan dari pemilik barang, namun juga kepercayaan kepada pelanggan dan orang-orang yang terkait dengan bisnis tersebut, Mas Azam. Terus yang ketiga ada fatonah, yang artinya itu cerdas, Mas Azam. Maksudnya itu beliau mempunyai strategi yang sangat cerdas, cerdik, atau segala macam apapun itulah gitu. Jadi beliau ini sangat cerdas gitu dalam membuat strategi berdagang gitu. Terus yang keempat ada tablik, Mas Azam. Yang keempat itu ada tablik. Itu artinya menyampaikan
maksudnya tuh beliau memiliki kemampuan public speaking nih dan negosiasi yang sangat baik gitu. Baik kepada pedagang yang lain atau kepada konsumen gitu Mas Azam. Oke. Oh, sangat jelas sekali Bung. Ya, Mungkin jelas. saya bolehlah tanya satu terakhir nih. Ya, Boleh oke, ya? siap, Boleh ya? siap. Mungkin Insya Allah. ini pertanyaannya begini. Kenapa sih Rasulullah itu menempatkan kedudukan Siti Khadijah yang sangat tinggi di sisi Rasulullah? Oh, oke. Mengapa Nabi Muhammad SAW itu menempatkan Siti Khadijah ya sebagai apa tadi? Kedudukan yang sangat tinggi gitu. Kedudukan yang sangat tinggi. Karena begini Mas Azam. Dalam suatu riwayat tuh Nabi Muhammad SAW pernah bilang gitu kepada umat-umatnya yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, yaitu bahwa Khadijah adalah istri Rasulullah SAW yang paling sempurna gitu dari istri-istri yang lain gitu, dan yang paling sempurna juga istri yang pertama dari Rasulullah SAW. Dan ya udah itu jadi alasannya kedudukan Khadijah itu tinggi tuh karena ya Siti Khadijah itu adalah istri yang paling sempurna gitu dan yang juga pertama dari Rasulullah SAW gitu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tuh bersabda gitu, perempuan terbaiknya di langit adalah Maria binti Imron, dan perempuan terbaiknya di bumi nih adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu Siti Khadijah yang tadi kita udah bahas itu. Nah jadi dan selanjutnya lagi nih, Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi Muhammad SAW gitu, kecuali Khadijah gitu. Padahal aku tidak gak pernah bertemu gitu dengannya gitu Mas Azam. Jadi kenapa kedudukannya tinggi tuh ya karena istri yang paling sempurna lah gitu singkatnya Mas Azam. Baik, terima kasih Mas atas semua jawaban-jawaban Anda dari pertanyaan saya. Ya, baik. Begitulah pemirsa, sedikit hal mengenai atau informasi mengenai jual beli dan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari narasumber kita Rosid Arido. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mas kepada para pemirsa? Kayaknya segitu aja sih Mas. Baik. Nggak ada yang pengen disampaikan kan. Ya udah semuanya udah kesampaikan gitu. Oke. Baik, terima kasih kalau begitu ya. Kita tutup perbincangan kita kali ini ya. Mungkin dari saya banyak tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati pemirsa, ataupun itu berasal dari saya atau berasal dari narasumber kita. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon banyak yang besar-besarnya. Minta maaf lah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.